Jody saat ini sedang berada di ruang CCTV rumah Abimana. Dia memperhatikan setiap kejadian di rumah itu. Dimulai saat pagi di mana Paman Leon akan pergi keluar bersama Bibi Alice. Jody dapat melihat hanya Kevin waktu itu yang mencuci mobil Paman Leon. Setelahnya tidak ada lagi yang menyentuh mobil itu. Dapat dipastikan memang Kevin yang merusak rem mobil itu. Jody teringat perkataan Abimana bahwa Kevin juga masuk ke dalam kamar Tiara. Apa mungkin dia sengaja membuat Paman Leon dan Bibi Alice celaka agar rencananya berjalan dengan lancar? Sepertinya begitu, pikir Jody. Kemudian ia melihat CCTV yang mengarah ke pintu kamar Tiara. Ia memperhatikan baik-baik siapa saja yang keluar masuk kamar itu. Setelah kepergian Tiara ke pesta, tidak ada lagi yang masuk ke dalam sana sampai Tiara pulang. Kecuali seorang pelayan yang mendorong troli berisi alat kebersihan. Mencurigakan. Kenapa pelayan itu membersihkan kamar Tiara di malam hari? Lagi pula, ia tidak masuk ke kamar lain, hanya kamar Tiara saja. Jody pun menanyakan siapa pelayan wanita itu kepada security yang bersamanya. Coba kau lihat baik-baik wanita itu. Siapa namanya? Tanya Jody. Itu Anggun, Tuan. Dia pekerja di sini juga, jawab security. Baiklah, kau panggil dia sekarang. Aku ingin menemuinya di sini. Baik, Tuan. Security itu pun segera pergi ke dapur untuk mencari Anggun. Biasanya wanita itu akan berada di sana. Anggun yang saat itu tengah membantu menyiapkan makanan langsung terkejut saat mengetahui dirinya dipanggil. Wajahnya tampak sangat pucat. Ia menebak ini pasti ada hubungannya dengan Kevin. Apa jangan-jangan Kevin sudah memberitahu majikannya kalau dirinya juga terlibat? Anggun terus bertanya-tanya dalam hati dengan gelisah. Mau tak mau ia harus ikut security itu untuk bertemu dengan Jody. Permisi Tuan, ini pekerja yang bernama Anggun, Tuan. Ucap security itu yang sudah datang bersama Anggun. Anggun semakin ketakutan. Jody memintanya duduk di kursi yang ada di sana. Melihat wajah Anggun seperti itu, Jody bisa menebak memang wanita ini di depannya ini ada kaitannya dengan Kevin. Sebelumnya aku mau kau jujur saat menjawab pertanyaanku nanti. Aku tidak suka dibohongi dan kalaupun kau berbohong, pasti aku akan mengetahuinya. Ucap Jody dengan penuh intimidasi. Kau kenal dengan pekerja di sini yang bernama Kevin? Tanya Jody. Anggun semakin pucat. Ia menjawab dengan gemetar. Kenal Tuan, dia salah satu pekerja di sini juga. Kau tahu apa yang sudah dia lakukan kemarin? Apa kau tahu kalau dia masuk ke kamar Tiara? Tanya Jody to the point. Mendengar pertanyaan itu, Anggun langsung menangis. Ia menangis ketakutan. Maafkan saya, Tuan, maafkan. Saya dipaksa oleh Kevin untuk memasukkannya ke dalam kamar Tiara, jawab Anggun sambil terisak. Ia terpaksa menuduh Kevin yang memaksanya, daripada ia harus ikut dijebloskan ke penjara. Jadi benar, kau yang membantunya untuk masuk ke kamar Tiara, ulang Jody. Saya terpaksa Tuan, dia mengancam saya takut Tuan. Jadi saya terpaksa menuruti kemauannya untuk masuk ke kamar Tiara, jawab Anggun sambil menangis terseduh-seduh. Ia harus berakting sebaik mungkin agar selamat dari hukuman. Jody berdiri dan menghampiri Anggun. Ia menatap gadis itu dengan penuh intimidasi. Aku bukan orang yang mudah percaya pada kata-kata orang lain. Aku akan menyelidikinya nanti. Jika kau terbukti bersalah, maka kau juga akan mendapat hukumanmu, ancam Jody. Maafkan saya Tuan, saya menyesal, ucap Anggun. Kembalilah bekerja. Aku akan membicarakan ini pada Tuan muda. Baik Tuan, saya permisi. Anggun menghapus air matanya lalu pergi dari ruangan itu. Jody sendiri langsung menemui Abimana di ruang kerjanya. Ia melaporkan pada Abimana apa yang terjadi di rumah itu. Abimana tampak sangat marah. Ia tidak bisa mentolerir sedikit pun kesalahan yang sudah Anggun lakukan. Pecat dia dan usir dia dari rumah ini.
Aku tidak mau tahu apapun alasannya, titah Abimana dengan tegas. Baik, Tuan. Tanpa banyak pertimbangan lagi, Anggun langsung diminta pergi dari rumah itu. Ia menangis dan menolak untuk pergi, tapi 2 security sudah ditugaskan untuk segera mengusirnya. Nyonya, tolong jangan pecat saya, Nyonya. Saya mohon. Saya hanya dipaksa oleh Kevin. Tolong kasihani saya, Nyonya. Anggun memohon saat melihat Fiona di sana. Tak lama muncul Abimana dan Tiara juga yang melihatnya sedang diusir oleh kedua security. Tuan, saya mohon maafkan saya, Tuan. Tiara, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mencelakakanmu. Kevin yang memaksaku, Tiara, ucap Anggun memohon belas kasihan lagi. Abimana tak sedikit pun tampak kasihan pada Anggun. Ia malah meminta security itu segera mengusir Anggun dari rumahnya. Lakukan tugas kalian. Aku tidak mau dia masuk ke rumah ini lagi. Tita Abimana lalu pergi begitu saja diikuti oleh Tiara. Jerit memohon dari Anggun tak ada yang memperdulikan. Mau tak mau wanita itu harus angkat kaki dari rumah keluarga Williams. Saat di depan gerbang rumah, Anggun menatap benci pada rumah besar itu. Ia sakit hati karena diusir begitu saja. Aku bersumpah akan membalasmu, Tiara. Ini semua karena dirimu. Tuan, apa hukuman dari Tuan tidak terlalu berlebihan? Saya dengar Anggun dipaksa Kevin melakukannya, tanya Tiara. Saat ini ia sedang di ruang kerja Abimana dengan tuannya itu. Itu justru sudah ringan. Masih mending aku tidak menjebloskan dia ke penjara juga. Aku tidak suka pengkhianatan, apapun alasannya, tegas Abimana. Meskipun dia melakukannya karena terpaksa, tanya Tiara lagi. Kau ini sebenarnya kenapa sih? Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Aku tidak mau kejadian seperti kemarin terulang lagi. Apa kau mau ada seorang pria masuk ke kamarmu? Atau jangan-jangan kau memang senang Kevin masuk ke kamarmu? Begitu? Ucap Abimana dengan kesal. Ia kesal karena Tiara tidak mengerti apa tujuannya mengusir Anggun yang semata-mata untuk menjauhkannya dari orang-orang jahat. Apa saya serendah itu di mata Tuan? Tiara malah tersinggung. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku hanya tidak mau kejadian seperti kemarin terulang lagi. Dan tentang pekerja wanita tadi, aku berhak memecatnya. Aku berhak memecat siapapun yang aku mau. Karena aku tuan muda rumah di sini. Apa kau mengerti? Suara Abimana terdengar meninggi membuat Tiara jadi berkecil hati. Tiara hanya mengangguk. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang perawat di sana. Ia juga pekerja biasa yang kapan saja bisa dipecat juga oleh Abimana. Pergilah, tinggalkan aku sendiri. Tita Abimana kemudian. Ia tidak mau makin lama bersama Tiara dengan emosi yang masih menggebu-gebu. Bisa-bisa ia malah berkata makin kasar kepada gadis itu. Baik, Tuan. Saut Tiara lalu pergi meninggalkan Abimana sendirian. Abimana menyadarkan punggungnya dan menengadahkan kepalanya. Ia tidak mengerti mengapa ia malah berdebat dengan Tiara. Ia menyesal sudah terpancing emosi tadi. Itu terjadi karena ia terlalu khawatir pada Tiara. Abimana dan Tiara tampak saling diam satu sama lain. Bahkan sampai saat makan malam bersama pun mereka masih tak bersuara. Fiona tentu merasa heran dengan tingkah mereka berdua. Perasaan tadi siang mereka masih saling bersenda gurau, bahkan saling mencubit pipi satu sama lain. Tapi malam ini mereka tampak berbeda. Wajah Abimana juga jelas sekali, jadi berubah dingin seperti dulu. Ketara sekali pria itu sedang kesal karena sesuatu. Aku sudah selesai, aku ke atas duluan. Abimana menyudahi makanannya dan segera menggerakkan kursi rodanya. Melihat itu, Tiara segera bangkit dari duduknya untuk menyusul Abimana. Tapi pria itu melarangnya. Habiskan dulu makanmu. Aku bisa ke atas sendiri, ucap Abimana dengan datar dan dingin. Tak ada lagi keramahan seperti biasa pada dirinya. Tiara pun kembali duduk sedangkan Abimana terlihat masuk ke dalam lift. Kalian tidak apa-apa kan? Apa kalian sedang bertengkar? Selidik Fiona. Abimana dan Tiara seperti sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Tidak, Nyonya, tidak ada apa-apa, jawab Tiara sambil menunduk. Ya sudah, habiskanlah makananmu. Baik, Nyonya.
Fiona yakin pasti ada sesuatu di antara mereka. Karena itu setelah selesai makan malam, Fiona masuk ke kamar Abimana untuk berbicara pada putranya itu. Kalian sedang bertengkar. Pertanyaan yang sama dilontarkan Fiona pada Abimana. Tidak, jawab Abimana dengan singkat. Fiona tampak menghela nafas dalam-dalam. Tadi siang kalian begitu akrab bercanda saat di balkon. Sekarang kalian malah seperti orang yang sedang bertengkar, tidak saling bicara. Apa Tiara mencubit pipimu terlalu kuat sampai kau terlihat kesal padanya? Tanya Fiona setengah menyindir. Mam, sudahlah, jangan meledekku. Aku tidak mau membahas hal itu. Berarti benar kan kalian bertengkar? Kekesalan Abimana kembali muncul. Ia memang kesal pada Tiara yang tidak memahami dirinya. Padahal ia berniat untuk melindungi gadis itu. Bukan bertengkar, hanya salah paham. Tiara tidak mengerti. Aku memecat dan mengusir pelayan wanita itu karena dia berbahaya bagi Tiara. Aku ingin melindunginya, tapi dia sepertinya salah mengartikanku. Mau tak mau Abimana juga jujur pada ibunya. Kalau hanya salah paham seharusnya kau memberi penjelasan padanya, bukan malah saling diam. Percuma, bisa-bisa kami malah berdebat lagi dan berujung aku membentaknya. Fiona menghampiri Abimana dan memegang kedua pundaknya. Sekarang jawab pertanyaan Mami dengan jujur. Apa kau menyukai Tiara? Abimana terkejut. Ia menatap sang ibu dengan heran. Kenapa tiba-tiba ibunya berkata seperti itu? Maksud Mami, kau menyukainya atau tidak? Kalau kau suka, kau harus jujur padanya. Bilang padanya kalau kau menyukainya dan selalu ingin melindunginya. Jelaskan semuanya agar kalian tidak salah paham dan hubungan kalian tidak renggang. Apa kau nyaman saling berdiam diri dengan Tiara seperti sekarang? Tanya Fiona hingga membuat Abimana terdiam. Mami sudah pernah bilang padamu untuk mempertimbangkan perasaanmu pada Tiara. Jangan menjalin hubungan yang tidak jelas seperti ini. Kedekatan kalian sudah lebih dari seorang majikan dan perawat. Kau juga sudah memberitahu banyak orang kalau dia adalah kekasihmu. Lalu bagaimana nanti kalau kau sudah sembuh? Otomatis Tiara sudah tidak akan menjadi perawatmu lagi. Pekerjaannya sudah selesai. Lalu apakah kau akan membiarkan Tiara pergi begitu saja? Fiona mencerca Abimana dengan pertanyaan yang sulit dijawab. Aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Abimana. Kau tidak bisa begitu kalau kau hanya majikannya. Dia berhak bebas dan menentukan hidupnya. Lain halnya kalau kau menikahinya, bantah Fiona. Kepala Abimana makin berdenyut dibuatnya. Mom, sudahlah, aku masih belum memikirkan hal itu. Abimana tampak pusing. Perdebatan dengan Tiara aja belum selesai, sekarang malah berdebat lagi dengan ibunya. Mami hanya menasihatimu, nak. Kau harus jujur padanya tentang perasaanmu. Kalau tidak, kalian akan terus saling salah paham seperti ini. Ini semua karena kalian tidak saling terbuka. Pikirkan baik-baik perkataan Mami. Setelah mengatakan itu, Fiona keluar dari kamar Abimana. Abimana pun memijit kepalanya yang terasa sangat pusing. Urusan percintaan seperti ini baginya lebih sulit dan rumit ketimbang mengurusi urusan perusahaan. Tok tok tok. Pintu kamar Abimana diketuk. Muncullah Tiara dengan segelas susu hangat di tangannya. Ia melihat pintu balkon terbuka. Abimana pasti ada di balkon, pikirnya. Permisi tuan, saya bawakan susu hangat untuk tuan. Ucap Tiara lalu meletakkan susu itu di atas meja. Aku rasa aku tidak memintanya. Suara Abimana masih terdengar ketus. Memang Abimana tidak meminta Tiara membawa susu itu. Tiara hanya berinisiatif membawa susu itu dengan tujuan untuk meminta maaf pada Abimana. Tapi lagi-lagi Abimana tidak mengerti. Tuan tidak suka susu ya? Tanya Tiara ragu-ragu. Sudah berapa lama kau bekerja denganku? Masih belum hafal juga dengan sifatku? Tanya Abimana sambil menyindir Tiara yang tidak bisa mengerti keadaannya. Tiara menghembuskan nafas dengan pelan. Maafkan saya tuan, sebenarnya saya kesini berniat meminta maaf pada tuan. Maaf kalau tadi siang membuat tuan kesal. Tiara lalu mengambil kembali susu di atas meja itu. Maaf mengganggu waktu tuan. Susunya saya ambil lagi ya. Permisi tuan. Tiara pun beranjak pergi dari balkon dan gadis itu terlihat kecewa. Ah,
Sial, kenapa aku malah memarahinya? Seharusnya tidak begini. Dia sudah minta maaf padaku. Aku harus bicara padanya agar tidak salah paham, batin Abimana. Tiara, tunggu. Abimana masuk ke kamarnya dengan cepat untuk mengejar Tiara. Tiara menghentikan langkahnya lalu berbalik menghampiri Abimana. Iya tuan, ada apa? Aku juga mau minta maaf soal tadi siang, ucap Abimana setelah menurunkan gengsinya. Ia pun melanjutkan, maaf kalau aku terbawa emosi. Semua ini karena aku yang hanya khawatir padamu. Aku ingin melindungimu dari orang-orang yang bisa berbuat jahat padamu. Aku tahu kau terlalu baik. Kau tidak akan pernah berpikir ada orang yang akan menjahatimu. Aku juga sudah memikirkan tentang saran mami padaku. Aku akan sulit melindungimu secara utuh kalau status kita masih seperti ini, sambung Abimana. Maksud tuan, Tiara masih bingung. Sepertinya kita harus menikah. Apa? Menikah? Ulang Tiara. Abimana pun mengangguk. Sejujurnya ia cukup gugup mengatakan itu pada Tiara. Padahal tadinya ia ingin merangkai kata-kata yang manis untuk mengatakan hal itu pada Tiara. Tapi yang keluar dari mulutnya malah seperti itu. Terdengar sangat tidak romantis dan tidak serius sama sekali. Tuan tidak salah bicara, tanya Tiara memastikan. Tuh kan, Tiara saja tidak yakin. Kau tidak salah dengar, aku memang menawarimu untuk menikah denganku. Itu agar aku lebih mudah melindungimu. Jawab Abimana. Menawari? Hei Abim, kau bicara apa? Kenapa kalimat yang kau ucapkan berbeda dengan yang kau pikirkan? Kau harusnya bilang kau memintanya untuk menikahimu. Tenang, jangan gugup. Semakin gugup, bahasamu semakin ngawur. Teriak Abimana dalam hati. Apa kita harus menikah, Tuan? Tanya Tiara ragu-ragu. Ini salah satu caraku untuk melindungimu. Jadi alasan Tuan ingin menikahi saya hanya untuk melindungi saya. Abimana tampak mati kutu. Mau bilang cinta, tapi dia malu. Menurutnya karena apa lagi? Sebaiknya kau menyetujui hal ini. Abimana mengalihkan pertanyaan Tiara. Tiara terdiam sejenak. Ia masih bingung mau menjawab lamaran yang sama sekali tak terasa seperti sebuah lamaran. Bersambung.